backlight kayaknya Pak. Udah nanti diatur. Kok kelihatan saya malah. Oke. Siap. Sampai gitu. Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang sehat, yang sukses, yang mudah untuk menjalankan segala kegiatan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan bisnis NASA. Semoga dilancarkan dan kami doakan selalu agar sukses dalam berbisnis NASA. Pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang cerah di daerah Purworejo, Jawa Tengah, kami siarkan secara langsung. Bersama kami di sini ada Bapak Agus Hakim, Bapak Dadan Birowo, dan saya sendiri, Rifki Dimas Aji, yang akan memandu jalannya liputan panen parsial ikan nila di tambak berteknologi NASA. Jadi dari sekian banyak tambak yang sudah menggunakan teknologi NASA, pada saat ini salah satunya adalah budidaya ikan nila, yang akan kita liput bagaimana penggunaan teknologi NASA dan juga nanti panennya seperti apa. Tambak yang akan dipanen ini berada di belakang kami, di belakang saya, dengan luas 1000 meter persegi yang diisi ikan nila kurang lebih sebanyak 20.000 ekor. Nah, sehingga kurang lebih 1 meter berisi 20 ekor. Ini tentunya dalam kondisi yang normal biasa. Seharusnya masih bisa kita tingkatkan dan nanti akan kita coba untuk tingkatkan lagi di kepadatan yang lebih tinggi untuk periode yang selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ini kurang lebih kemarin ditebar selama kurang dari 2 bulan di ukuran size sekitar 35 sampai 40-an. Jadi yang kita bawa adalah size yang berukuran sudah agak besar. Kemudian kita tebar belum sampai 2 bulan, sekarang di bulan Februari, ketika itu di awal Januari kita tebar, kemudian sudah kurang lebih sekitar 7 minggu ya, 6 sampai 7 minggu kita tebar kurang lebih. Nanti kita akan panen, dilihat kondisinya secara parsial yang akan kita angkat kurang lebih di ukuran 175 gram atau 1 kilo isi 5 sampai dengan 6. Nah, jadi secara umum dalam dunia pertambakan khususnya udang dan juga ikan, ini ada yang namanya panen secara berkala, tidak langsung panen secara total atau menyeluruh. Nah, kita lihat di sini teman-teman tim yang sudah turun ke kolam itu berusaha untuk melakukan penjaringan dengan cara langsung di daerah yang paling pojok, kemudian pelan-pelan sampai ke tepian kolam untuk menjaring nantinya ikan agar segera masuk ke dalam jaring, sehingga nanti kita akan lakukan grading yang mana yang akan dilakukan proses pemanenan. Nah, jadi bukan semuanya tetapi secara parsial atau sebagian, sehingga nanti yang diutamakan adalah yang ukurannya bagus, yang besar, yang grade A. Tadi sudah kami sampaikan 1 kilo kurang lebih isi 5 sampai dengan 6 ekor ikan nila. Nah, ini sudah mulai turun. Nanti kita lihat totalnya yang didapatkan berapa banyak dari tebaran ikan yang kurang lebih 20.000 ekor di ukuran kolam yang 1000 meter persegi. Tentu dalam manajemen budidaya yang kita gunakan dalam tambak ini tentunya teknologi NASA. Teknologi yang digunakan secara umum ada 2 bagian, baik itu pada pengendali pakannya dan juga untuk pengendali lingkungannya. Untuk pakan tadi sudah kami tanyakan bahwa memang yang digunakan adalah kombinasi antara Fiterna dan juga POC NASA, sehingga apabila teman-teman nanti ingin menggunakan Fiterna saja ataupun POC NASA saja itu juga tidak apa-apa. Nah, ataupun ditambahkan dengan hormonik tidak apa-apa. Di kondisi ini kita gunakan kombinasi antara Fiterna dan juga POC NASA yang dicampurkan terlebih dahulu, kemudian diberikan per 3 kg pakan. 1 tutup botol dicampur per 3 kg pakan. Sebelumnya dicampur dulu ke air bersih kurang lebih setengah liter air bersih. Nah, pakan yang digunakan di sini adalah 5% dari tonase. Nah, jadi pemberian pakan ini memang berbeda-beda dari setiap tambaknya. Di tambak ini 5%, artinya kalau kita sekali pemberian pakan misalnya atau tonase ikannya adalah 1 ton, kita berikan 5%, berarti kurang lebih 50 kg dalam 1 hari pemberian pakan. Itu dibagi 3 atau dibagi 4, karena pemberiannya
itu bisa 4 kali pemberian, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, sehingga nanti dari 5% itu dibagi untuk pagi, siang, sore, atau malam. Nah, di tambak-tambak yang lainnya pemberian pakan ini juga beragam. Ada yang bahkan 1%. Di kolam yang masih sangat tradisional pemberian pakan hanya 1%, khususnya di ikan-ikan yang baru ditebar, ikan-ikan yang baru masih kecil, karena memang kondisi kolam pakan alaminya masih banyak. Nah, kemudian kalau sudah semakin besar ditingkatkan persentase pemberian pakannya sampai dengan 5% dan juga diberikan sebanyak 4 kali. Nah, ini diberikan segala 4 kali pemberian pakan. Nah, kita lihat di belakang bahwa sudah mulai menepi. Nah, ini semua dijaring dulu. Teman-teman juga udah mulai bisa lihat ikannya ya, merah-merah. Kemudian juga harapannya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa setelah ini diangkat, ditimbang, kemudian dipilih, di grading. Ini teman-teman juga bisa melihat, mitra nasa dimanapun bisa melihat kondisi grading ini, pembagian atau pemilihan antara yang sudah masuk dan juga nanti masih perlu dikembangkan lagi. Pemanenan secara parsial juga sering dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan dalam kolam. Nah, kalau kita tahu bahwa kolam-kolam umum standar biasanya kepadatan normal kurang lebih 20 sampai dengan 30 ekor per meter persegi. Sehingga ketika dia sudah besar otomatis semakin membutuhkan oksigen dan pengendalian juga yang ekstra. Sehingga apabila ingin kita kembangkan lebih jauh, lebih lama, lebih besar, kita harus mengurangi ikan yang sebelumnya sudah ada di kolam terlebih dahulu untuk mengurangi kepadatannya. Jadi mungkin kalau ikannya masih kecil itu masih mampu lingkungan untuk menangani oksigen dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah besar, semakin banyak bahan organik yang dikeluarkan seperti kotoran, kemudian sisa pakan, dan juga hal-hal lain, zat-zat lain yang ada di air kolam, sehingga ini perlu dikurangi sehingga nanti ikan semakin sedikit dan dia akan tumbuh secara maksimal. Jadi dengan dijaring secara menyeluruh, nanti dibagi menjadi 2, kemudian disortir. Nah, ini sudah banyak sekali kita dibantu oleh tim dari teman-teman di tambak udang. Ini merupakan penebaran ikan nila yang pertama ya. Pertama di sini karena memang sebelumnya kita lakukan itu dengan budidaya udang faname. Jadi ini yang pertama kita uji coba, dan di kolam yang sebelahnya karena kita di sini ada 3 petak, petak 1, petak 2, dan petak 3. Ini adalah petak yang ketiga yang kita panen pagi hari ini. Sedangkan di petak nomor 1 itu kita sudah tebar itu dengan ukuran yang lebih padat dan juga size yang lebih kecil untuk penebarannya, kurang lebih size-nya 2 sampai dengan ukuran 2 sampai 5 cm yang kita tebar di kolam yang pertama yang untuk proses selanjutnya. Bukan hanya nila, kita juga tebar ikan koi di sana. Nah, jadi ini sesuatu yang lain yang berbeda, sehingga nanti kita lihat apakah juga ketika udang itu sudah berhasil, kerapu sudah bagus, sudah berhasil, sehingga kita uji coba ke komoditas yang lainnya. Ini sudah sampai di pinggir, nanti disortir ya, dibagi. Nila merah. Sudah jelas ya teman-teman ya suaranya di sini, dan juga sudah bisa dilihat gambarnya. Sudah dari mana-mana hadir, bukan hanya dari Jogja tapi dari berbagai daerah. Nah, ini ya proses dari pensortiran. Akan dipilih ikan-ikan dengan kualitas yang bagus, yang grade-nya A. Ini
sudah masuk usia konsumsi. Jenis ikan yang ditebar di sini adalah ikan nila merah biasa, bukan khusus, bukan yang bisa khusus hidup di air, tidak, tetapi ini nila biasa yang dimana air tawar pun bisa untuk dikembangbiakkan. Karena juga ada ikan yang khusus, ikan nila yang khusus dibudidayakan di air asin atau air payau. Ada nila salin, nila hibrida dan lain sebagainya. Ini khusus, dia mampu hidup tahan di salinitas atau kadar garam yang kurang lebih 5 sampai 8 ppm, masih kuat, masih bertahan. Tentunya dengan ditunjang dengan kondisi lingkungan yang juga oke, yang bagus. Oh, pakanan kok. Kali kok golek lumut. Nah ini contoh, Mas Alif, ini kurang lebih berapa ini? 400 ada ya? Nih. Nah ini kita dapatkan, ini juga lumayan besar ya teman-teman ya. Kita bisa langsung sampling saja. Nah di sini timbangan ya. Nah tuh ternyata dia lebih dari dugaan. Yang tadinya kita size-nya pinginnya adalah kita panen kurang lebih grade A 175an gram. Ternyata ini sudah lebih dari 280 gram. Sehingga ini kurang lebih size-nya ya 4 ya 3 atau 4 lah. Nah jadi sudah besar, kurang lebih hanya dibudidayakan 2 bulan, kurang dari size 35. Size 35 itu tadi yang di depan. Nah ini besar ya, super. Ini masih banyak yang lainnya itu yang bisa lihat. Iya. Oh, kayak munggah kae. Munggah kabeh, Kang. Munggah kabeh bisa yang munggah kabeh. Oh, munggah kabeh ini. Dari 20.000 ekor, kalau kurang lebih 1 kilo itu kita dapatkan 5. Nah, itu kalau 10 kilo kan 50 ekor baruan. Otomatis lebih dari berapa, 505 kintal, 7 kintal. Jumbo. Nah, ini proses grading ya, sortiran. Nah, ini ekstra ini. Wah, ini dengan berat yang lebih dari 250 sepertinya, 300. Oke. Ekstra ini ya, selagi menunggu di atas, di bawah kita tampung dulu nanti untuk dilakukan sortiran selanjutnya. Ini gede mas. Udah, ini tak lepas ya. Oh, ya airnya asin ya. Nggak masalah ya mas. Ini ikan nila sudah asin, berarti sudah siap ya. Ini gurih ini jadi. Ikan asin ini. Udah gurih, langsung digoreng.
Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa yang kita ambil memang yang grade-nya itu A, grade A. Sudah masuk fase konsumsi dengan bobot kurang lebih 175 up. Nah, jadi 175 gram ke atas kita panen secara parsial, sehingga nanti sisanya itu akan kita lanjutkan, kita kembangkan untuk dibesarkan secara maksimal. Silakan teman-teman, mungkin kalau sudah ada yang ingin ditanyakan sampaikan di kolom komentar. Kita bisa sambil diskusi, tanya jawab, perikanan, tambak udang, ikan nila ataupun lain sebagainya. Alah, lepojul. Guyu kene ra ngerti Pertama. Oh, iya. Nek anu kan paling kur kurangnya ini pun anu ya berarti pun masuk apa ya Ya, ya. Dengan hasil yang kita lihat seperti ini, tentunya kita lakukan juga proses penanganan. Penanganan dilakukan dari proses pengendalian tadi, dari pemberian pakan yang dicampur dengan teknologi NASA, dan juga dari lingkungan air kolam yang juga diberikan teknologi NASA. Teknologi NASA yang digunakan kita berikan Piterna dan juga POC NASA dicampur dengan pakan ikannya. Sehingga kurang lebih ini semua rata-rata sudah masuk grade-nya, sudah masuk bobot yang diinginkan. Nah, jadi kurang lebih hanya sekitar 2 bulan kurang sudah kita diberikan. Piterna dan POC NASA itu bisa dicampurkan dahulu, kemudian dilarutkan ke kurang lebih setengah liter air minum, kemudian dicampur per 3 kg pakan. Nah, jadi kalau di kolam ini kita berikan pakan 4 kali pemberian pagi, siang, sore dan juga malam, sehingga nanti itu diberikan secara berkala terus-terusan sampai dengan panen. Untuk mengendali lingkungannya kita berikan ton. Dosis ton untuk pemberian di kolam tambak itu kurang lebih 1 kg per hektar lahan untuk manajemen pemeliharaan. Sedangkan setelah ini tentu nanti ada periode peristirahatan, periode untuk mengangkat yang namanya pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian nanti dilakukan lagi proses pemupukan. Nah, ketika proses tersebut kita berikan dosis lebih dari pada saat proses manajemen pemeliharaan, yaitu kurang lebih 2,5 kg sampai dengan 5 kg, nanti tergantung dengan kondisi yang ada. Nah, sehingga teman-teman nanti di lapangan melihat apakah ditambah Mitra NASA seluruhnya itu kondisinya masih normal atau bisa jadi sebelumnya terserang berbagai macam penyakit, sehingga dosis bisa kita tingkatkan sampai dengan 5 kg. Jadi untuk pemberian itu, pemupukan fase awal itu kita berikan kurang lebih 3 kg sampai dengan 5 kg ton untuk ukuran kolam tambak 1 hektar lahan. Nah, kurang lebih kalau di sini 1000, sehingga kurang lebih sudah sampai 1 kilogram. Tadi yang besar dijaring ya. Ini bayangkan kalau di sungai kayak gini ya, teman-teman sudah sangat
mudah dalam mendapatkan bahan pangan asal ikan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Barusan ada yang bertanya untuk ikan dengan komoditas yang lainnya bagaimana Pak? Untuk ikan lele misalnya. Untuk secara umum penggunaan teknologi NASA untuk ikan itu adalah sama. Dosis 1 tutup Viterna dicampurkan per 3 kg pakan itu sama berlaku untuk seluruh jenis ikan maupun udang. Nah, jadi tetap sama. Yang membedakan nanti adalah kuantitas pakannya. Nah, sehingga nanti dibutuhkan Viterna berapa botol, kemudian POC ataupun harmoniknya berapa botol. Nanti sesuai tergantung dengan banyaknya pakan yang diberikan. Banyaknya pakan juga bergantung dari kepadatan ikannya. Otomatis ketika ikannya itu padat, kepadatannya tinggi, padat tebarannya tinggi, kuantitasnya banyak, membutuhkan pakan yang juga lebih banyak dari yang kepadatan normal, sehingga dibutuhkan teknologi NASA juga yang lebih banyak, akumulasi teknologi NASA yang lebih banyak. Kemudian kalau untuk penggunaan di air kolamnya, kita juga sama gunakan ton, atau juga kalau teman-teman masih menyimpan namanya tangguh probiotik, juga bisa dicampurkan di air kolamnya. Pemberiannya bagaimana? Yaitu dengan sebaiknya diberikan itu sejak awal fase sebelum kita tebar ikan, kurang lebih bisa seminggu sampai 3 hari sebelum kita tebar. Kemudian kita isi ton dan juga tangguh probiotik. Untuk apa? Untuk menyiapkan lahan. Nah, sekarang bayangkan kalau kita masuk ke ruangannya masih panas, belum siap dan lain sebagainya, itu kan kita tidak nyaman. Begitupun dengan ikan, otomatis ketika ikan masih kecil, masih butuh perlakuan ekstra, itu kita harus siapkan dulu kolamnya dengan menebar ton dan juga tangguhnya sebelum bibit itu ditebar, sehingga ketika kita tebarkan bibit, kita bisa puasakan dan juga nanti kondisinya sudah prima, sudah siap untuk dikembang biakan. Dosisnya adalah 1 kg per hektar. Nah, jadi begitupun dengan ikan lele. Ikan lele pun apabila kepadatannya ekstra lebih besar, otomatis kita juga berikan dosis yang juga ekstra. Di sini kita kepadatannya normal ya, kurang lebih 20 ekor per meter persegi. Nah, ini kolam 1000 kita isi 20.000 ekor. Nah, ini jumbo ya, dapatkan dengan kualitas. Nah, ini kita bisa lihat kondisi ikan yang sudah menggunakan teknologi NASA. Seperti yang biasa kita sampaikan bahwa kondisi dagingnya, nah ini dagingnya nih. Nah, ini ya kondisi daging. Nah, ini daging. Tuh, teman-teman bisa lihat ini tebal sekali. Nah, ini ya. Tuh. Kondisinya tebal. Ini ya, kita lihat bahwa kondisi dagingnya itu tebal sekali, kepalanya pun biasa lebih kecil, dan ini memang salah satu keunggulan apabila sudah menggunakan teknologi NASA, yaitu dengan kandungan asam amino, mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya. Kita bisa pacu pertumbuhan dengan meningkatkan bobot badan dan juga memperbanyak massa dagingnya. Nah, ini bisa jadi ukuran yang sama, ditimbang itu dia lebih berat karena memang kondisi dagingnya lebih banyak atau lebih antep kalau bahasa Jawa. Nah, ini kita coba ukur ya. Nah, ternyata yang tadinya kita perkirakan bobotnya kurang lebih 200 gram, ini sudah sampai 400 gram. Nah, ini kurang lebih sekilo isi 2 ya, isi 2 lebih dikit. Nah, sehingga ini kondisi yang luar biasa, sudah siap untuk kita panen. Pertanyaan lagi?
kan apalagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung sampaikan, diketik ya di kolom komentar, nanti kita langsung jawab. Bagaimana cara aplikasi teknologi NASA tadi juga sudah disampaikan. Kita menggunakan Fiturna POC dan juga ton dalam budidaya ini. Kurang dari 2 bulan budidaya dari awal kita masukkan di 27 Desember. Namun memang belum diberi pakan, itu masih penyesuaian, sehingga tepatnya di awal Januari kita hitung sampai dengan tanggal 26 Januari ya sekarang. Nah, sehingga ini masih waktunya sangat singkat, dari size 35 sampai dengan size 5. Jadi peningkatannya juga sangat cepat. Dan juga bobotnya ternyata walaupun tetap ada yang normal, tetap ada yang lebih di bawah, tetapi mayoritas sudah kondisi yang stabil, yang sudah siap untuk dipanen, bahkan bisa lebih besar, lebih tinggi. Kemudian kita likur di pasani tuh berarti itu awal Desember. Ukuran ya, 30 lah. Tapi kan poso ini minus 10 dino ya. Dan minggu tak poso ini dino. Ini pernah. Jadi ada pertanyaan kebutuhan penggunaan teknologi NASA dari awal budidaya sampai dengan panen. Nah, jadi untuk total penggunaan teknologi NASA memang pastinya bergantung dari kondisi yang ada di kolam kita sendiri. Kondisi yang kita biasa lakukan biasanya yang paling bisa diukur adalah lama panennya. Kurang lebih kalau kita tahu bahwa itu akan dipanen 3 bulan atau 2 bulan misalnya 2 bulan, sehingga kita bisa memperkirakan pemberian ton sebelum fase budidaya kurang lebih sebanyak 1-3 kg tadi, misalnya 3 kilo ya. Kemudian kita berikan lagi secara berkala antara 15 sampai 20 hari. Misalnya 20 hari ternyata kita panen tadi di umur 60 hari, kita memberikan 3 kali perlakuan dengan ton, sehingga kita bisa berikan 3 kg ton untuk pemberian selama fase budidaya. Kemudian pada fase pemupukan kita bisa berikan 3 kg. Total selama budidaya 60 hari dengan pemberian tonnya per 20 hari kita bisa berikan kurang lebih 2 dus ton yang kapasitasnya 3 kilo. Nah, totalnya adalah 6 kg. Itu untuk pemberian ketika kita ingin memanen di kepadatan normal, di kondisi yang normal dengan pemberian 20 hari sekali sampai dengan panen itu kurang lebih 6 kg ton. Nah, jadi itu pemberiannya. Kemudian kalau untuk pemberian pakan, pemberian Fiturna itu kita bandingkan juga dengan kebutuhan pakannya. Contohnya dalam fase produksi kita habis kurang lebih sebanyak 1 ton pakan. Nah, sekarang kita bandingkan kurang lebih 1 tutup itu untuk 3 kg pakan. 1 tutup untuk 3 kg pakan, sehingga kurang lebih 500 mili atau 1 botol Fiturna itu untuk keperluan pakan 150 kg. 1,5 kintal itu butuh 1 botol Fiturna. Nah, sehingga kalau tadi 1 ton pakan kurang lebih dikalikan 6.
6 botol ya, kurang lebih 6 botol untuk kebutuhan pakan 1 ton. Nah, jadi tetap bergantung dari kondisi kolam yang kita budidayakan. Bisa jadi kepadatannya lebih tinggi, bisa jadi selama fase budidaya ternyata ada kendala sehingga perlu peningkatan perlakuan dari lingkungan dan juga dari nutrisi vitaminnya. Sehingga bisa sekali sering peningkatan penggunaan telefinasa itu dilakukan. Apalagi kalau kita tahu sering hujan misalnya, kita bisa berikan dolomit dan juga tonnya ditambah dan lain sebagainya, sehingga itu bisa kita perkirakan sebelum kita budidayakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk banyaknya teknologi NASA yang digunakan untuk kolam tambak itu kita bisa hitung, kita bisa perkirakan dari awal. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Fase pemanenan ini umumnya kita lakukan juga secara cepat ya, secara cepat dengan personil yang banyak untuk meminimalisir bagi ikan-ikan mungkin yang tidak memasuki kriteria, itu akan dikembalikan pada saat kondisi yang normal dan tidak stres. Nah, apalagi kalau sudah diangkat masuk ke dalam drum seperti ini, otomatis nanti ikan kalau dikembalikan sudah tidak prima. Nah, sehingga kita harus lakukan secara cepat, biasanya kurang dari 1 jam. Begitupun udang ataupun ikan, kita panen, kemudian kita bawa, kita sortir, kurang dari 3 jam dan masuk ke cooler box di pendingin. Baru nanti dibawa entah ke Jakarta atau ke daerah lainnya, itu bisa dilakukan. Jadi otomatis sudah ada yang namanya cooler box pendingin. Ini kok gak gitu ini. Mati nih. Kalau diangkut semua kan semua ada tuh. Yang kecil kan jangan. Ukuran jaring. Iya.
sana Mas. Ya, Karena kan ada esnya kan. Isi aja ya. Ikuti ini aja. Kalau pertama Setelah dilakukan pemandangan dari kolam, dan dilanjutkan pasca panen dengan penyimpanan nanti diambil dan menjadi grading pelabuhan dengan menggunakan penyimpanan kemudian dibawa ke konsumen dan transportasi ikan dari sini menuju ke tujuan. Hah? Ya, ini yang kita lihat ada dua petak. Tadi yang kita panen itu adalah yang ujung, yang belakang. Nah, itu tambak yang nomor 3. Sedangkan tambak yang ini, yang nomor 2 yang dekat ada kincirnya hidup ini kita isi udang faname dengan kepadatan 100.000 ekor di ukuran kolam 1.000 ekor. Sehingga ini termasuk kolam yang intensif penebarannya. Nah, kemudian di sebelah sana yang luas itu tambak nomor 1, petak nomor 1 baru diisi ikan nila dengan ukuran penebaran 2-5 cm. Berbeda dengan tadi yang kita panen, ini lebih kecil penebarannya, sehingga nanti kita bisa pantau lagi dari ukuran kecil tersebut. Kita bisa panen di ukuran konsumsi, di ukuran konsumen itu kira-kira berapa lama waktunya. Dan juga bukan hanya nila, kita juga coba sedikit tebarkan ikan koi di sana di kolam nomor 1 dengan kepadatan juga yang lebih tinggi 2000 meter persegi, kita isi 60.000. Jadi kurang lebih 1 meter isi 30 ekor. Nah, kalau tadi isi 20 ekor, yang selanjutnya ini di kolam yang nomor 1 ini kita isi 1 meter diisi dengan 30 ekor ikan nila merah. Nila merah biasa ya. Baik itu udang maupun ikan. Jadi persiapan di fase di saat seperti inilah pemberian pupuk itu bisa diberikan. Sebelum kita tebar benih, kita tebar telur, itu kita bisa taburkan ikan ton, ya taburkan ton ataupun tangguh probiotik juga bisa. Itu dosisnya kurang lebih 1 kg per hektar. Jadi di fase persiapan ini sambil menunggu ekosistem di air itu juga terbentuk, baik itu pakan alami, plankton yang
di depan kita bisa lihat proses persiapan pengangkutan dari tambak menuju lokasi di mana ada dituju. Ini grading tadi. Nah ini kita lihat di sini proses persortiran atau grading itu dilakukan secara manual. Manual dipilih dari tambak tadi, kemudian dipilih didapatkan grade atau ukuran masing-masing. Ada grade A maupun grade B. Nah ini kita bisa lihat yang grade A itu yang di depan teman-teman. Nah ini kurang lebih di bobot 175 gram. Nah, jadi atau size-nya 5 sampai 6. Nah, ini untuk grade A. Kemudian yang di depan itu ada grade yang B, grade B. Ini yang lebih kecil dari 175 gram. 5 sampai 3 ya. Ternyata ada juga size yang sampai 3. Nah, 300 sampai 400-an gram. Lebih dari target minimum grade A. Banyak ya, ternyata banyak yang grade-nya sudah masuk dan juga berlebih. Itu sedikit. Kan dasar ya. Tengah di bawah Pak, tengah. Yang mana sih iki? Rata-rata beratnya. Menjadi kemudian ini kan dhuwur. Ini dibawa kemana Pak nanti Pak? Semarang Pak. Semarang. Ya. Jadi teman-teman tetap di rumah, stay at home. Kami yang mengantarkan semuanya sampai dengan tujuan. Baik di Semarang kemarin saya antarkan udang itu sampai dengan Jakarta. Jadi Jakarta juga dapat dari sini, tidak perlu khawatir. Dengan adanya angkutan kemudian diperlakukan dengan kondisi yang baik, ikan ataupun udang nanti tetap dalam kondisi yang fresh, yang segar. Nah, nanti kita lihat juga dari tong-tong itu, tentu di dalamnya sudah disiapkan pendingin cooler. Nah, dengan bantuan dari es. Pas Mas Kasmila. Yang di kita aja Pak, di cooler itu harusnya nggak ya? Yep. Nah, itu boleh dibuka Pak ya, es tuh itu? Iya. Kuning tuh. Nah, jadi ketika sudah siap, kita nanti angkut dengan bantuan transportasi bisa apapun. Nah, dalam hal ini kita bawa dengan pickup ini sampai dengan Semarang tadi. Tentunya sudah disiapkan kondisi di mana nanti akan menjaga ikan dalam keadaan yang tetap kondisi yang segar, yang fresh. Dengan bantuan cooler ini, dengan diisi dengan es batu. Nah, ini tetap ditutup secara rapat. Kemudian kondisi ikan dalam keadaan dingin, tadi segar ya, begitu dipanen masih keadaan hidup. Di sini pun masih dalam keadaan hidup. Kemudian nanti masukkan ke dalam es. Kemudian nanti diangkat menuju ke Semarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
proses panen parsial kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Jadi secara umum panen ini dilakukan secara bertahap, panen 1, 2, bahkan 3 kali sampai dengan panen total. Namun ini adalah parsial yang pertama, kemungkinan nanti langsung panen secara total. Nah, untuk mengurangi jumlah kepadatan tebar dan juga memaksimalkan ikan nanti yang ada di kolam untuk sampai dengan kondisi besar semaksimal mungkin. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari lapangan, dari tambak udang berteknologi NASA dan juga nano bubble di Purworejo, Jawa Tengah. Kami bersama Bapak Agus Hakim, Bapak Dadang Birowo, dan juga saya Rifki Dimas Aji menyampaikan terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Iya.